Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maruge. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, Taiwan, India, Jepang, Hong Kong, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta. Saudara, tentu doa dan harapan saya, saudara semua yang dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, saya akan mengetengahkan video viral di mana Kiai Said Aqil Siraj dalam satu pertemuan dia menjelaskan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu ada. Wow, saya juga baru tahu, saudara, ya, karena waktu saya masih ada di seberang sana, saudara, ya, guru ngaji saya itu nggak pernah menjelaskan tentang hal ini, saudara. Tapi ketika Kiai Said Aqil Siraj menjelaskan bahwasanya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada, saudara, benar-benar ini membuat satu kejutan. Bisa dikatakan ini merupakan pengajaran baru, saudara. Nah, bagaimana penjelasannya yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj? Mari kita dengarkan, kita simak sampai selesai. Jumpai menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu kulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan, mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar, silakan. Ana Fatimah, ana Halimah, dipakai silakan. Tapi itu tidak selama-lamanya, nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku Badil, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku, bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan aku Allah. Berarti la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali anta, kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Sukardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau.
Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia Sapal, dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Wow, luar biasa, saudara. Ya, kita sudah sama-sama menyimaknya dengan baik, saudara. Dan mari, saudara, kita dengarkan juga penjelasan, saudara, apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj, saudara. Aku adalah aku. Ya, yang dalam bahasa Alkitabnya saudara disebut Alpha dan Omega. Saudara, pernyataan itu merujuk pada diri Yesus. Yesus menyatakan dirinya sebagai Alpha dan Omega. Dalam Wahyu 1 ayat 8, ayat 11, lalu Wahyu pasal 21 ayat 6, dan Wahyu pasal 22 ayat 13. Alpha dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Di antara para rabi Yahudi merupakan hal yang biasa untuk menggunakan huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Ibrani untuk menunjukkan keseluruhan dari apapun, dari awal sampai akhir. Yesus sebagai yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu menunjuk hanya pada satu-satunya Allah yang benar. Pernyataan kekekalan ini dapat diberlakukan hanya kepada Allah. Allah ini terlihat terutama dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Pertama, salah satu makna dari Yesus sebagai Alpha dan Omega adalah bahwa dia telah ada pada awal segala sesuatu dan akan ada pada akhirnya. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa dia selalu ada dan akan selalu ada. Itulah Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memulai, melakukan dan menyelesaikan penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3, dan kedatangannya yang kedua akan menjadi awal dari akhir penciptaan. Seperti yang kita ketahui dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sebagai Allah yang menjelma, dia tidak memiliki awal. Dia juga tidak memiliki akhir dalam waktu. Dia adalah pribadi yang telah ada dan akan terus ada dari kekal sampai kekal. Haleluya. Kedua, makna kedua Yesus sebagai Alpha dan Omega adalah bahwa sebutan ini mengidentifikasi dia sebagai Tuhan dari perjanjian lama. Yesaya mendasarkan aspek hakikat Yesus ini sebagai bagian dari Allah Tritunggal dalam beberapa tempat. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Yesaya 41 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya pasal 48 ayat 12, ini adalah indikasi yang jelas tentang sifat hakikat kekal ketuhanan. Kristus sebagai Alpha dan Omega adalah yang pertama dan yang terakhir dalam berbagai cara. Dia adalah yang memulai dan yang menyelesaikan iman kita sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hal ini menandakan bahwa dia yang memulai dengan memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia adalah totalitas jumlah dan substansi dari kitab suci, baik hukum Taurat dan Injil. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah akhiran yang dapat memuaskan tuntutan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17, di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ia adalah subjek permulaan Injil kasih karunia melalui iman, bukan melalui atau oleh perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus ditemukan dalam ayat pertama kitab Kejadian dan dalam ayat terakhir di kitab Wahyu. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Segalanya dalam seluruh keselamatan, dari mulai pembenaran di hadapan Allah hingga pengudusan akhir umatnya. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, awal dan akhir. Hanya Allah yang berinkarnasi yang dapat menyatakan pernyataan seperti ini. Hanya Yesus Kristuslah Allah yang berinkarnasi. Saudara, demikian penjelasan yang boleh saya sampaikan, ya, yang ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirat. Inilah waktunya untuk menuai jiwa-jiwa beribu-ribu laksa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Saya Pastor Dr. Andi mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.